Halo guys, welcome to my channel. Bertemu dengan saya Julian Reza, aka Lester Oaks. Dan di video kali ini saya akan memberi bukan tips juga, lebih ke how to install something. Gimana cara install sesuatu. Kali ini kita akan menginstal bahasa pemrograman Python. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu Python. Kita bahas secara singkat di sini. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Dan Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Dengan kata lain, Python ini bagus untuk pemula yang belum pernah coding sama sekali. Pertanyaan berikutnya yang terlintas di pikiran kita adalah, kenapa sih kita harus belajar Python? Singkatnya gini, pernah melihat meme ini? Perbandingan membuat sebuah program dengan 3 bahasa pemrograman. Kita mau membuat sebuah program Hello World. Pertama, melalui bahasa pemrograman C++. Kita lihat sintaknya. Hashtag include iostream main segala macam rumit. Kita coba buat program Hello World dengan bahasa pemrograman Java. Kita buat kelas, kita buat public static void main, kita input sistem out print line. Rumit juga. Tapi kita mau membuat program Hello World menggunakan bahasa pemrograman Python. Cukup dengan sintak print Hello World, program sudah jadi. Mind blowing kan? Enggak mind blowing kok. Python memang sangat sederhana dibandingkan bahasa yang lainnya. Tidak perlu ini itu untuk membuat sebuah program Hello World. Bahkan, tagline di websitenya menjelaskan kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Seperti yang bisa kita lihat di bawah ini, Python is a programming language that lets you work quickly and integrate system more effectively. Jadi, kenapa kita harus belajar Python? Yang pertama, Python ini cepat dan efektif. Yang kedua, mudah dipelajari. Seperti yang kita lihat tadi, sintaknya simple. Mungkin tidak serumit bahasa pemrograman yang lain. Yang ketiga, banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar saat ini memang sudah banyak menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi atau program atau apapun. Yang keempat, mungkin sekedar ingin tahu saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin belajar coding, penasaran ya kan, gimana sih caranya coding, lalu belajar menggunakan Python. Dan yang kelima, ya silakan tambahkan sendirilah ya. So, untuk membuat program menggunakan bahasa pemrograman Python, hal yang kita perlukan adalah menginstal 2 hal yang sangat-sangat penting. Yang pertama, bahasa pemrograman itu sendiri, Python. Dan yang kedua, kita akan install text editornya. Dalam hal ini, untuk text editor Python sendiri adalah PyCharm. Jadi yang pertama, kita akan install bahasa pemrogramannya dulu. Jadi kita akan download Python terlebih dahulu. Seperti kita lihat, kita langsung buka di website resminya Python. Nah, yang saya ingat sih, untuk pengguna operation system Windows 7, itu untuk release version terakhir yang bisa digunakan adalah release Python versi 3.5.6. Itu yang saya ingat. Tapi kalau misalnya saya salah, mungkin ada yang bisa menyangga di kolom komentar atau mungkin mengkoreksi.
Itu seingat saya untuk pengguna operation system Windows 7. Kebetulan saya menggunakan operation system Windows 10, jadi kita bisa download the latest version of Python. Di sini untuk OS saya, kita akan download Python yang versi 3.8.5. Kita lihat, kita taruh di, kemudian saya punya file Python, saya sudah buat filenya untuk instalan Python. Kalau sudah, tinggal klik download. Sambil menunggu, next step kita akan menginstal PyCharm, yaitu text editor untuk Python. Jadi kita PyCharm. Untuk download PyCharm, kita akan bisa PyCharm sendiri bisa di-download di website jetbrains.com. Dan di sini untuk download PyCharm kita punya dua opsi. Opsi pertama untuk opsi profesional. Di sini sih captionnya for both scientific and web Python development with HTML, JS, and SQL support. Dan yang kedua, ada option community. Di sini for pure Python development. Kebanyakan yang saya tahu untuk akademik, untuk keperluan akademik, kita menginstal PyCharm itu install opsi community. Jadi kita install PyCharm for community. Oke, kalau sudah kita pindahkan ke folder Python. Kalau sudah, tinggal klik download. Jika downloadannya sudah selesai, langkah pertama adalah kita install dulu Python-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk install Python, dan di sini ada dua option, yaitu install now dan customize installation. Kita pilih opsi install now. You want to allow? Yes. Dan kita sambil menunggu. Di sini kita lagi proses install. Untuk lama atau tidaknya proses install tergantung laptop sih, tergantung device-nya sih. Kalau PC-nya cepat ya downloadnya cepat, installnya cepat. Kalau PC-nya mungkin bisa dibilang agak kentang ya mungkin agak lama installnya. Oke, install Python-nya sudah sukses. Lalu kita close. Selanjutnya adalah kita akan install text editornya, yaitu PyCharm. Kita akan install PyCharm. Sedang verifying installer. We want to load. Yes. Welcome to PyCharm Community Edition Setup. Nah, kita akan memulai menginstal PyCharm. Next. Pilih lokasinya. Pilih destination foldernya di mana. Oke, next. Installation optionnya kita next aja. Start main folder. Oke, kita
Saat ini kita lagi proses ekstrak beberapa file di PyCharm sambil menunggu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung tanyakan saja di kolom komen. Dan PyCharm sudah selesai. PyCharm sudah selesai diinstal. Klik finish to close setup. Kita coba run dulu. Kita coba run text editornya. Kita akan coba untuk membuka text editor Python, yaitu PyCharm. Ya, kita sedang membuka PyCharm. Privacy policy-nya kita confirm, kita checklist, continue, data sharing, mungkin don't send. Kalau saya sendiri mungkin don't send. Nah, ini adalah tampilan awal PyCharm. Kita akan set UI theme-nya, mau pilih light mode atau dark mode. Kebetulan saya lebih suka dark mode, jadi kita pilih dark mode. Fitur pluginnya ada, kita download fitur plugin, mungkin fitur tambahannya mungkin saat ini kita skip dulu. Dan PyCharm sudah terinstall dan sudah bisa digunakan. Untuk bagaimana cara membuat project baru atau program baru, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Don't forget to like. Saya nggak berharap di subscribe, cukup di like saja sudah cukup. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.